Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat belajar. Hari ini kita akan belajar materi masa kemerdekaan. Anak-anak, setiap tanggal 17 Agustus kalian selalu memperingati hari kemerdekaan. Nah, kenapa harus diperingati? Karena hal tersebut merupakan suatu ungkapan rasa syukur kita atas kemerdekaan yang telah kita peroleh. Pastinya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia tidak melalui cara yang mudah, lalu perjuangan yang panjang. Nah, bagaimana prosesnya? Mari kita pelajari materi berikut ini. Anak-anak bisa kalian amati kronologi masa kemerdekaan di Indonesia berawal dari akhir tahun 1944 dari kekuatan Jepang yang mulai melemah di Perang Asia Pasifik. Kemudian selanjutnya sampai ke peristiwa pembacaan teks proklamasi dan diiringi dengan sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Persiapan kemerdekaan Indonesia berawal dari akhir tahun 1944. Pada saat itu posisi Jepang semakin terdesak pada Perang Asia Pasifik. Kemudian akhir tahun 1944 untuk menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungan. Nah, kemudian tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Kemudian untuk mewujudkan janjinya itu, Jepang membentuk dua badan, yaitu BPUPKI dan PPKI. BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai dan PPKI Dokuritsu Junbi Kosakai. Kemudian yang pertama, pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal dengan Dokuritsu Junbi Inkai, dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widjodiningrat. Sidang pertama BPUPKI membahas rumusan dasar negara. Ada 3 tokoh yang memberikan rancangan dasar negara. Yang pertama adalah Muhammad Yamin yang mengemukakan rancangan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Kemudian yang kedua adalah Supomo tanggal 31 Mei tahun 1945. Kemudian selanjutnya tokoh yang ketiga adalah Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Yang rancangan dasar negara yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal dengan istilah Pancasila. Maka setiap tanggal 1 Juni itu sering diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian karena belum menemukan rancangan dasar negara yang jadi, maka dibentuklah panitia kecil atau panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugasnya mengolah usulan tentang dasar negara. Hasilnya berupa Piagam Jakarta atau Jakarta Charter tanggal 22 Juni 1945 yang sekarang dikenal sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 membahas rencana Undang-Undang Dasar dan bentuk negara. Kemudian dirancang oleh panitia kecil atau panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia kecil kemudian menyepakati Piagam Jakarta untuk dijadikan sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian tanggal 14 Juli 1945 panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil kerja yang berisikan 1. Pernyataan Indonesia Merdeka, kemudian 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar, yang ketiga tentang tubuh Undang-Undang Dasar. Kemudian tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan. Kemudian selanjutnya
segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi tanggal 9 Agustus 1945 dengan pemerannya 3 tokoh nasional, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widjodiningrat, dipanggil ke Saigon atau Dalat, Vietnam untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Kemudian peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi berawal pada tanggal 14 Agustus 45. Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Pertama kali didengar berita ini oleh Sultan Syahrir. Kemudian Sultan Syahrir dan beberapa tokoh menemui Muhammad Hatta, kemudian ke rumah Insinyur Soekarno untuk mengemukakan rencana kemerdekaan Indonesia. Tetapi usulan Sultan Syahrir tidak disetujui oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka berpendapat bahwa pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI. Nah, adanya perbedaan pendapat tadi menyebabkan golongan muda kemudian menyepakati untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar kota dengan tujuan untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Kemudian tanggal 16 Agustus 45 Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Pukul 17.30 Ahmad Soebardjo memberitahukan kebenaran bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Akhirnya adanya masukan dari Ahmad Soebardjo itu menyebabkan Soekarno dan Hatta berubah pikiran, kemudian bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 8, berawal dari Soekarno-Hatta menuju Jakarta ke rumah Laksamana Maida. Nah, di rumah Laksamana Maida inilah rumusan teks proklamasi dibuat. Rumusan teks proklamasi ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno di rumah Laksamana Maida. Nah, dalam rumusan teks proklamasi berisi kalimat pertama tentang kehendak bangsa Indonesia merdeka, dikemukakan oleh atau ide dari Ahmad Soebardjo. Kemudian kalimat kedua tentang pernyataan pemindahan kekuasaan merupakan ide dari Muhammad Hatta. Naskah proklamasi yang telah dibuat kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Berikut bisa kalian amati perbedaan dari rumusan proklamasi yang dibuat oleh Insinyur Soekarno dan sebelah kanan naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Nah, kalau kalian amati ada beberapa perbedaan. Nah, perbedaannya antara lain adanya perubahan beberapa tulisan, yaitu yang pertama kata tempo diganti dengan tempo, kemudian yang kedua kata wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, penulisan tanggal yang tertera Jakarta 17/8/05 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Nah, kemudian proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembacaan proklamasi dilaksanakan pukul 10 di halaman rumah Insinyur Soekarno, lebih tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, kemudian setelah pembacaan proklamasi dilanjutkan pengibaran bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Insinyur Soekarno, yang dikibarkan oleh Latif Hidayat dan Suhud. Tentunya proklamasi kemerdekaan Indonesia mendapatkan sambutan dari rakyat Indonesia. Nah, diantaranya adalah adanya rapat raksasa di lapangan Ikada, kemudian penyebarluasan berita proklamasi melalui berbagai media, salah satunya melalui surat kabar. Nah, demikian anak-anak beberapa proses
belajar di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.